Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita dapat kembali bersekutu di dalam persoalan doa sore hari ini. Bersama-sama kita akan mengawali persoalan doa kita, sama aja kita bersama-sama merenungkan satu pujian yang menyatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan kembali memimpin kami bertemu di dalam persekutuan doa. Dan kami bersyukur untuk setiap berkat penyertaan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Dan sebentar sebelum kami lebih jauh masuk dalam persekutuan doa kami,
dalam kami mereka setiap syafaat kami rindu untuk kami merenungkan sebagai daripada firman Tuhan. Kau boleh tolong kami sehingga ketika firman kami baca, firman kami renungkan, oleh pertolongan-Mu kami boleh dapat diberikan hikmat untuk kami dapat mengerti firman-Mu, terlebih kami boleh dapat melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati kami sekalian yang boleh mengikuti dari rumah kami masing-masing, dan juga hamba-Mu yang boleh dipakai Tuhan untuk memimpin pada sore hari ini. Sepenuhnya kami serahkan kehidupan kami dan seluruh waktu ini hanya ke dalam pimpinan Tuhan semata. Ini doa kami, demi Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, nanti kita akan baca bersama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan 17, demikian puji firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian ayat firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang dengan setia kita berkomitmen untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara waktu, ya pasti kita sepakat bahwa waktu adalah salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup. Ya, kenapa dikatakan berharga? Karena ya waktu ini lebih berharga dari apapun juga, termasuk uang di dalamnya. Ya, kita dapat mengumpulkan banyak uang dengan kita bekerja dan kita melakukan aktivitas hidup kita, tetapi kita tidak dapat ya membuat lebih banyak waktu dalam hidup kita. Karena ketika berbicara dengan waktu ini adalah pemberian Tuhan. Waktu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kita. Yang tentunya di dalam waktu dan anugerah itu ada tanggung jawab yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Nah, ketika kita bicara dengan waktu, ada satu hal yang itu perlu kita sadari sebagai manusia, bahwa ya kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah makhluk yang terikat dengan waktu, gitu ya. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hidup kita itu dibatasi dengan yang namanya waktu. Nah, setiap kita masing-masing diberikan waktu dan durasi yang tentunya berbeda oleh Tuhan. Ya, setiap manusia diberikan waktu dan durasi hidup yang tentunya berbeda dalam setiap pribadi. Ya, ketika kita perhatikan ada orang yang itu diberikan waktu yang begitu banyak oleh Tuhan. Ya, usianya diberikan usia yang cukup lebih panjang daripada orang-orang pada umumnya. Ada yang berusia 90 lebih, mereka masih boleh ada, masih boleh menikmati hidup dalam kehidupannya. Namun juga kita boleh perhatikan bahwa ada juga orang-orang yang diberikan waktu-waktu yang mungkin lebih sedikit daripada orang-orang yang saya sebutkan di atas. Ada yang mungkin puluhan tahun, ya mungkin 30-40 tahun mereka sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal dunia. Dan juga ada anak-anak kecil, mungkin bayi yang beberapa bulan baru lahir, ya kemudian karena sesuatu dia harus juga kehilangan nyawanya. Nah, ini satu hal yang perlu kita sadari. Kita adalah makhluk yang berbeda, ya. Kita adalah makhluk yang berbeda dengan Tuhan, karena kita terbatas dengan yang namanya waktu. Kita terikat dengan batasan yang itu disebut waktu. Dengan menyadari hal ini, kita perlu kemudian ada satu kesadaran ya dalam diri kita, bahwa ketika kita hidup saat ini itu juga karena ya kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Ketika kita ada saat ini,
berarti ada kesempatan yang masih Tuhan boleh berikan dalam hidup kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, tentunya kita perlu ya mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Kita tidak menyia-nyiakan ya kesempatan yang Tuhan berikan atau waktu yang Tuhan berikan pada saat ini dengan hal-hal yang tidak berfaedah, tetapi kita boleh mengisinya ya dengan melakukan hal-hal yang itu berproduktif dan hal-hal yang baik, sehingga itu juga boleh mendekatkan kita, menunjukkan pada kita, dan juga memperlihatkan pada kita bagaimana banyak peluang-peluang yang boleh Tuhan juga boleh tunjukkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berbicara tentang waktu, ya ada satu pelajaran yang sangat berharga yang boleh kita ambil dalam bagian firman Tuhan yang boleh kita baca. Di satu bagian ini ya kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-16 khususnya ya, dikatakan di situ, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Nah, ketika kita berbicara waktu, tentunya ada harapan yang tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau kita baca ayat 15, di situ ada sesuatu yang Rasul Paulus boleh tunjukkan pada orang percaya pada saat itu dan kita pada saat ini, bahwa kita harus menggunakan waktu itu berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Kita perlu mempergunakan waktu itu dengan bijaksana. Kita pergunakan waktu itu berbeda dengan banyak orang di luar sana yang mempergunakan waktunya dengan sembarangan. Ya, apalagi zaman saat ini ya zaman digital ya. Semua serba internet, seringkali ya banyak hal-hal yang itu bisa kita saksikan melalui tangan kita. Ya. Apapun bisa kita akses melalui tangan kita dengan Android kita, dengan smartphone kita ya. Dan begitu seringkali banyak orang yang kemudian ketika melihat waktu itu, ya waktu mereka banyak terbuang karena mereka begitu sibuk dengan ya aktivitas yang itu melibatkan HP mereka ya, dan mereka melupakan aktivitas lain, tanggung jawab lain yang itu lebih penting daripada itu semua. Nah, dalam bagian ini kita diingatkan kita harus memiliki sesuatu yang berbeda. Ya, kita berbeda dengan orang dunia dan kebanyakan orang yang kemudian membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga Rasul Paulus ini menggambarkan bahwa kita harus menjadi orang arif, bukan menjadi orang beban. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita perhatikan ayat ke-15, ada pelajaran yang sangat berharga yang boleh kita boleh lihat, kita boleh temukan dalam bagian ini. Mengapa kita harus mempergunakan waktu, atau mengapa kita harus dengan bijaksana menjadi orang arif di dalam menggunakan waktu. Ada satu peringatan, satu nasihat, satu pesan yang boleh diberikan Rasul Paulus dalam bagian ini ketika kita perhatikan ayat yang ke-16. Yang dikatakan di sini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekarang, ketika kita perhatikan dalam bagian ini, ya dari kedua ayat ini kita menemukan dua pesan. Ya, dari ayat yang kedua yaitu ayat yang ke-16 kita menemukan sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Setidaknya saya bisa membagi satu ayat ini dengan menjadi dua bagian, ya, dua bagian. Bagian pertama dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, ya, dan bagian kedua dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ketika kita perhatikan bagian kedua dalam ayat 16 ini ya, yaitu hari-hari ini adalah jahat, itu diawali dengan satu kalimat, diawali dengan satu kata, yaitu karena. Ya, karena. Sehingga kalau ketika kita sambung dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Ada satu pesan yang menarik yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Ya, Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita, ya, bahwa akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Ya, dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Ini menunjukkan pada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu itu dengan bijaksana seperti orang alim. Nah, saya ambil satu ilustrasi ya, yang mungkin ingin dapat memperjelas bagian ini ya. Nah, ketika kita sedang melakukan perjalanan dari Lawang ke Batu gitu ya, ke mana ya, ke Batu gitu ya, ke Batu, dan kemudian sebelum kita berangkat ya, mungkin istri kita atau suami kita berpesan pada kita ya, Pak, Ma, ya hati-hati ya di jalan ya, karena cuacanya hujan, karena ini musim hujan ya, musim yang masih banyak hujan, nanti jalannya pasti licin dan di sana medannya cukup sulit ya. Satu peringatan ya, satu pesan yang disampaikan istri atau suami kita pada kita. Nah, tentu pesan ini berbeda ketika mungkin istri atau suami kita hanya mengatakan ya, hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan ya. Biasanya itu pesan yang hanya biasa ya, pesan yang hanya mungkin untuk mengingatkan kita saja. Namun ketika pesan itu dikatakan diikuti dengan penegasan, dikatakan seperti ini, hati-hati di jalan ya Pak Man, Pak atau Ma, hati-hati di jalan, karena ini musim yang masih banyak hujannya, jalan licin, karena jalan ke Batu itu ada beberapa yang medannya cukup sulit gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati ya. Tentu ini menjadi sebuah pesan yang berbeda dengan ketika kita hanya mendapat pesan hati-hati di jalan ya, tanpa lanjutan kata-kata yang lain ya, karena ini musim hujan dan jalannya licin ya. Mungkin itu pesan-pesan yang biasa. Nah, jadi ketika kita perhatikan dalam bagian ini, peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus dan pada kita pada melalui firman Tuhan ini ya, bahwa kita perlu ya pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika pesan itu diikuti dengan penegasan, berarti pesan itu mengandung peringatan kepada kita akan adanya potensi bahaya apabila kita tidak berhati-hati. Ya, pesan itu mengandung potensi bahaya. Ya, peringatan akan adanya potensi bahaya ketika kita tidak berhati-hati. Demikian dengan ayat yang 16 ketika kita perhatikannya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini Rasul Paulus menunjukkan pada kita, ketika kita tidak mempergunakan waktu dengan baik dalam hidup kita, ya ada peringatan bahwa ada potensi bahaya yang itu dapat ya menghampiri kita. Ada potensi bahaya yang itu dapat kita alami karena kita tidak mempergunakan waktu itu dengan bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita perhatikan itu yang terjadi pada hari ini. Banyak orang yang kemudian mengabaikan waktu-waktu dengan hal yang tidak penting. Ya, seberapa banyak orang yang harus gagal dalam pekerjaannya, seberapa banyak anak-anak yang gagal dalam usahanya, dalam studinya, karena mereka tidak mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Mereka tergoda dengan hal-hal yang lain yang itu tidak berfaedah bagi kehidupan mereka. Dan berapa banyak keluarga yang kemudian hancur karena masing-masing pribadi di dalamnya itu tidak menggunakan waktu dengan bijaksana, tetapi memakainya dengan hal-hal yang itu tidak menunjang ya untuk terbangunnya sebuah kehidupan keluarga yang baik. Dan kadang-kala itu diawali dengan iseng-iseng, diawali dengan coba-coba saja, namun kemudian ketika mereka sudah terikat, ya mereka kemudian jatuh dan lain sebagainya. Karena waktu-waktu ini itu adalah waktu yang jahat. Nah, Bapak Ibu Tuhan, dalam bagian ini pun kita ditunjukkan, ya bagaimana ketika kita ada saat ini, ya kita ditunjukkan bagaimana ketika kita hidup saat ini. Waktu ke depan bukanlah waktu yang mungkin semakin mudah bagi kita. Ya. Waktu ke depan bukanlah waktu yang semakin mempermudah. Mungkin secara teknologi kita semakin dipermudah sebagai manusia. Tapi kita diingatkan bahwa waktu ke depan juga
akan menjadi waktu yang cukup mengerikan. Bahkan itu yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Kalau kita boleh lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ya dikatakan bagaimana kondisi manusia yang di waktu-waktu yang akan semakin mendekati akhir zaman. Ya, kondisinya bukan semakin baik, tetapi kondisi kehidupan manusia, kondisi ya moral manusia itu semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, melalui bagian firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita melihat dan kita mendengarkan peringatan yang ada, ya, bahwa pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana, dengan arif, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada potensi-potensi bahaya yang dapat datang pada kita ketika kita tidak, ya, mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik, dan ketika kita tidak, ya, mengisi waktu-waktu yang baik ini dengan hal yang baik. Dan akhirnya kita boleh mengingat bahwa waktu berarti adalah sesuatu, adalah anugerah atau pemberian Tuhan yang berharga bagi hidup kita. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, waktu bukan hanya berbicara tentang menit, waktu bukan hanya berbicara tentang jam, waktu bukan hanya berbicara tentang hari ataupun berbicara tentang durasi, tetapi waktu juga berbicara tentang tanggung jawab. Waktu berbicara tentang kesempatan dalam hidup kita. Waktu berbicara tentang anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi hidup kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama di hari-hari yang semakin jahat ini, kita boleh dengan bijaksana menggunakan waktu yang ada, sehingga seperti halnya pemazmur, kita dapat menyatakan diri dengan kita katakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami, ya, agar kami beroleh hati bijaksana. Dan kiranya itu yang boleh ada dalam hidup kita. Waktu adalah kesempatan, dan mari kita pergunakan waktu itu dengan bijaksana, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh terhindarkan dari potensi-potensi bahaya yang itu dapat menghancurkan kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita, dan Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, dan kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin hari boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk secara bijaksana dapat mempergunakan waktu kami dengan baik. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama mempergunakan waktu kami untuk kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Tuhan boleh tolong kami, sehingga ketika semua boleh kami bawa kepada Tuhan, ketika kami boleh menggunakan kesempatan yang ini, boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh berrelasi dengan Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati waktu kami ke depan, kiranya Tuhan yang boleh menolong. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini tiba saatnya kita akan bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan menaikkan setiap syafaat-syafaat kita. Yang pertama, kita tetap mendukung dalam doa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kita berdoa bagi setiap keberadaan pekerjaan Tuhan di gereja kita, ya, di GKA Immanuel Lawang. Dan kita juga berdoa menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, para majelis dan hamba Tuhan, dan juga aktivitas pelayanan, setiap kehidupan jemaat masing-masing dalam pergumulan. Kita juga akan dalam doa, dan kita juga membawa pekerjaan Tuhan di Pos Idul Mulyo dan juga Pelita Kasih serta bangsa negara kita. Mari kita menyatukan hati kita, kita membawa setiap syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami pada saat ini terus membawa dalam doa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Bapak Chandra Surya, kami berdoa bagi Ibu Isa, kami berdoa bagi Ibu Suprapti, kami berdoa bagi Ibu Suratman, kami berdoa bagi anak kami Alda, kami berdoa bagi
Ibu Herti Jemaat Pospeda Mulyo, dan kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh maupun dalam masa pemulihan. Kami rindu kiranya Tuhan terus menolong keberadaan mereka, Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan, pemulihan kesehatan bagi mereka. Tuhan boleh berkarya di dalam setiap obat-obatan, setiap terapi-terapi, dan setiap upaya-upaya yang boleh dilakukan, sehingga melalui semua itu pemulihan dan karya kesembuhan oleh Tuhan menyatakan dalam kehidupan mereka. Satu kerinduan kami di tengah-tengah kondisi lemah tubuh, kiranya iman mereka juga boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Tuhan masih boleh memberikan kekuatan untuk mereka tetap memiliki pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk anggota keluarga, baik itu suami, istri, anak-anak, maupun famili yang boleh mendampingi mereka dalam kondisi sakit mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dengan kesehatan cukup, hati yang dengan sabar, setia, dengan lemah lembut boleh mendampingi anggota keluarga yang sakit. Bersama-sama kami juga ya Tuhan menyerahkan setiap kebutuhan pembiayaan dalam pengobatan yang dibutuhkan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang juga boleh memberkati. Pada pagi hari ini kami juga bersama-sama berdoa bagi keberadaan pekerjaan Tuhan di gereja kami GKA Immanuel Lawang, masing-masing dalam komisi, dalam program pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Tuhan juga boleh pakai semuanya itu menjadi sarana untuk Tuhan boleh membawa setiap jemaatmu boleh semakin bertumbuh melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kami juga menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kami serahkan untuk para hamba Tuhan di dalam setiap tugas pelayanan masing-masing yang dipercayakan. Tuhan boleh menolong, kiranya oleh hikmat-Mu mereka boleh terus dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami menyerahkan untuk setiap pergumulan mereka dalam pelayanan, dalam pergumulan pribadi mereka masing-masing, dan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang juga boleh menolong dan Tuhan yang boleh memberkati. Kami menyerahkan untuk para majelis di dalam setiap tugas pelayanan dan pekerjaan dalam tugas pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Tuhan juga boleh menolong dan Tuhan juga boleh memberkati. Kiranya dengan hikmat pimpinan Tuhan mereka boleh semakin setia, boleh semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu di dalam setiap bagian-bagian pelayanan yang dipercayakan. Menyerahkan untuk mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, di dalam keluarga masing-masing. Kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu juga boleh terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami bersama-sama menyerahkan juga untuk setiap aktivis pelayanan dalam di gereja kami, baik itu di komisi remaja, komisi sekolah minggu, komisi wanita, dan juga komisi Ebenezer, dan juga di setiap ladang pelayanan, bagian-bagian pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan juga boleh menolong mereka dengan pimpinan-Mu, hikmat-Mu. Mereka boleh semakin diperlengkapi untuk dapat melayani Tuhan semakin hari semakin baik. Kami akan untuk kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun yang dipergumulkan, kiranya Tuhan juga boleh tolong dan Tuhan juga boleh memberkati mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi keberadaan pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan di Pospeda Mulyo dan juga di Pelita Kasih, masing-masing dalam bagian, dalam ladang yang Tuhan percayakan, baik di pelayanan jemaat maupun ladang dalam pendidikan anak di Pelita Kasih. Tuhan tolong, kiranya melalui setiap upaya-upaya, kegiatan-kegiatan, aktivitas belajar mengajar dan pelayanan yang diadakan di dalamnya, Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memakainya, boleh membawa setiap jemaat Tuhan dan boleh membawa setiap anak-anak Tuhan yang boleh dipercayakan untuk juga dapat dididik, dibina untuk menjadi semakin baik. Mereka boleh semakin diperlengkapi baik secara intelektual maupun secara karakter di dalam terang firman-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, untuk pastor keluarga yang lain di Pospeda Mulyo, dan juga setiap pengurus yang ada di sana.
masing-masing dalam pergumulan, dan kami juga berdoa bagi setiap pengurus yayasan di Pelita Kasih, maupun kami serahkan koordinator sekolah maupun setiap guru-guru yang ada, para pegawai yang ada, kiranya masing-masing boleh bersinergi di dalam tugas masing-masing untuk mewujudkan visi-visi yang Tuhan berikan bagi berdirinya setiap lembaga dan juga ladang pelayanan yang ada. Dan menyerahkan juga setiap kebutuhan dalam operasional yang dibutuhkan Tuhan yang menolong, kiranya oleh hikmat-Mu setiap pengurus yayasan pun boleh diberikan ya petunjuk dan juga pimpinan untuk boleh memikirkan itu dengan baik, dan juga boleh menemukan solusi-solusi bagi setiap permasalahan dan pergumulan yang dihadapi. Kami menyerahkan untuk proses keterima baru menghadapi tahun ajaran yang baru, Tuhan juga boleh tolong, dan sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan juga Bapa yang di surga, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami serahkan situasi kondisi saat ini dalam pemulihan ekonomi dan pemulihan dalam berbagai hal segi di negara kami. Kami serahkan untuk pemimpin negara kami, kiranya hikmat-Mu yang diberikan bagi mereka dapat menemukan hal yang terbaik untuk dapat mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di negara kami. Kami menyerahkan untuk presiden, kami menyerahkan untuk setiap menteri, kami menyerahkan untuk setiap lembaga-lembaga terkait. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga menyerahkan proses vaksinasi yang terus berjalan, dan juga pemulihan ekonomi negara kami yang masih terus dikerjakan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kami secara khusus juga berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo yang saat ini dalam perjalanan ke Ukraina dan juga Rusia. Kiranya Tuhan juga menolong di tengah-tengah situasi perang yang terjadi di sana. Kiranya pimpinan-Mu dan perlindungan-Mu boleh dinyatakan bagi pemimpin negara kami ini, Tuhan. Sekali kami menyerahkan bangsa negara kami hanya ke dalam pimpinan Tuhan, dan kami juga terus berdoa bagi keberadaan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di setiap konteks daerah wilayah yang Tuhan ditempatkan mereka, dan juga lembaga-lembaga pelayanan, lembaga misi yang ada di negara kami, masing-masing dalam ladang pelayan masing-masing, para misionaris hamba Tuhan, dan juga seluruh tanpa saya. Tuhan juga berkati mereka, kehadiran mereka boleh dapat menjadi berkat, dan kehadiran mereka boleh membawa suara Tuhan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan pertolongan. Dan sekali lagi kami menyerahkan sepenuhnya untuk setiap sahabat-sahabat kami ini, ya Tuhan, hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan marilah Bapak Ibu Tuhan, kita bersama-sama menyerahkan setiap aktivitas kita, dan kita menyerahkan untuk setiap kehidupan kita yang akan kita yang sementara akan kita kerjakan. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong, dan Tuhan yang terus memberkati. Dan kami menyerahkan sepenuhnya untuk persetujuan doa kami, dan sebentar kami mengakhirinya. Dan kiranya pertolongan-Mu dan kasih-Mu saja, ya Tuhan, yang boleh melingkupi kami dan menyertai kami. Ini doa kami demi nama Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang Tuhan, persetujuan doa kita sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.